Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa sampai ke solusi. Ya. Saat ini saya sudah bersama Dr. Andes Hadi Prianto MM, mantan birokrat, pernah menjadi kepala humas Pak ya? Ya Mas. Humas Kabupaten Jepara, pernah jadi wartawan, sekarang masih menulis terus. Terakhir baca tulisannya yang membahas mengenai positif COVID-19 di Jepara yang melonjak dengan cepat dan tidak bisa diramal mau naik ke puncak sampai kemana. Bahkan Pak Hadi menulis juga bahwa kelihatannya pemerintah juga tidak siap untuk menghadapi lonjakan pandemi ini. Pak Hadi, silahkan Pak Hadi bercerita, ya, karena Pak Hadi bukan pejabat, maka silahkan memberi pandangan dari segi masyarakat, boleh mengkritik dan boleh memberi saran. Monggo Pak Hadi. Ya, terima kasih Pak Bambang Sadono yang kami hormati. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Memang sejak awal memang langkah kita yang ada di Jepara untuk bagaimana mengantisipasi corona masuk ke Jepara itu sudah nampak sejak awal kalau setengah gagap ketika Jakarta meletus, kemudian teman-teman pekerja yang dari Jakarta kemudian pulang ke Jepara dan jumlahnya terakhir diketahui hampir 18.000 orang, itu nyaris tidak ada perlakuan khusus ya. Dari daerah transmisi yang ada di Jakarta, kemudian mereka pulang ke kampung halamannya, tidak ada perlakuan khusus untuk saudara-saudara kita yang dari Jakarta. Di dua pintu masuk tidak dilakukan screening yang ketat. Kemudian kalaupun pernah ada 1-2 hari, kemudian dibiarkan kembali karena dipandang tidak efektif, karena tidak ada data yang kemudian mengalir sampai desa, tidak ada data yang kemudian sampai mengalir sampai puskesmas atau kecamatan, sehingga orang-orang teman-teman kita, saudara kami yang ada di Jakarta, kemudian bekerja di Surabaya, itu kan mudik sebelum Lebaran itu. Sebelum Lebaran ada 2 minggu sebelumnya ketika Jakarta mulai meledak itu, kemudian ekonomi agak berhenti kan memang teman-teman pekerja yang ada di Jakarta pulang. Itu awalnya yang bisa dipetakan sebagai sebuah ketidaksigapan ya. Jepara dalam mengantisipasi perpindahan COVID-19 ini dari ibu kota ke daerah. Kemudian ketika Lebaran juga sama, tidak ada perlawanan khusus, tidak ada informasi, tidak ada tindakan konkret bagaimana social distancing itu dilakukan, bagaimana physical distancing itu dilakukan, hampir tidak ada. Sehingga ketika sekitar tanggal 7 Juni itu kita sudah sampai pasien yang ke-37. Kemudian sekarang 7 Juli, 8 Juli ini sudah 500 sekian Bapak-Bapak ya. Sehingga menjadi persoalan ketika tiba-tiba pertambahan pasien demikian cepat, kemudian langkah-langkah preventifnya hampir-hampir tidak ada. Sehingga memang akhirnya teman-teman tenaga kesehatan agak kesulitan, kewalahan karena kemudian proses tracking dilakukan, tracing dilakukan, tapi kemudian ketika ditemukan seorang pasien itu kemudian COVID, itu kemudian sebagian besar isolasi mandiri. Dari 500 sekitar 60-an ya orang-orang Jepara yang kemudian COVID, hampir 400-an. Hampir 400 ya yang kemudian diisolasi mandiri, dirawat di rumahnya masing-masing. Nah, kemudian menjadi klaster-klaster baru. Kemudian ketika tanggapan juga misalnya ada sebuah pasar yang di sana sudah ada pedagang yang kemudian positif COVID, kemudian tidak ada lockdown lah, tidak ada kemudian perlakuan untuk memberhentikan pasar itu 1 atau 2 hari, kemudian dibersihkan, kemudian akan seperti itu terus. Jadi sampai sekarang pun ketika angka sudah mencapai kalau dengan luar kota 601 ya, yang luar kota yang dirawat di Jepara ada sekitar 30 jumlah akumulatifnya,
itu 400-an sekarang itu dirawat di rumah. Hmm. Nah, di rumah yang pertama rumahnya itu tidak memenuhi standar ya untuk perawatan. Rumahnya kecil, kemudian kesadaran mereka untuk melakukan isolasi mandiri, kesadaran masyarakat untuk bagaimana mensupport mereka juga masih sangat kurang. Sehingga memang akhirnya di beberapa klaster itu memang kami petakan itu memang itu justru berasal dari anggota keluarga yang kemudian diisolasi mandiri di rumah. Kemudian menular itu kepada anak, kepada istri, kepada cucu, kepada tetangga. Contoh konkretnya ya seputaran tanggal 7-8 Juli itu ada kasus di Welahan, di Teluk Wetan. Satu orang pedagang kemudian akhirnya menulari ke seluruh anggota keluarga, jumlahnya 14 di Teluk Wetan itu. Sama kemudian di Kalianyar, di Kedung, kemudian menjadi klaster, kemudian di Pecangan menjadi klaster kayak gitu. Karena kemudian posisinya rawat isolasi mandiri di rumah. Nah, harusnya rencana-rencana seperti membuat satu tempat isolasi yang jumlah penghuninya banyak itu lebih efektif, tapi belum dilakukan sampai sekarang. Yang sudah dilakukan hanya isolasi mandiri karantina untuk tenaga kesehatan ya, yang jumlahnya 72 saat ini, totalnya sekitar 120-an ya, tapi sudah sembuh tinggal yang ada di decision itu tinggal 72 sekarang ini. Nah, kegamangan seperti ini, keraguan ya, termasuk misalnya demi pengorganisasian di gugus tugas juga amat kurang ya, karena pengorganisasian dalam situasi darurat itu kan menjadi kunci ya, bagaimana untuk mengurai persoalan yang kemudian perkembangannya itu kan hari per hari berkembang, persoalan di masa darurat seperti ini, tapi kemudian gugus tugas sendiri kayak kemudian tidak solid ya, tidak ada visi yang jelas. Bahkan saat ini itu kemudian baru artinya gugus tugas yang dicurigai ditengarai tidak memiliki roadmap ya, tidak punya program kerja. Memang benar, karena baru saja kemudian gugus tugas atau ketua gugus tugas atau Pak Bupati itu kemudian meminta Dewan Riset Daerah itu membuat kajian dan rekomendasi. Nah, ini menjadi apa ya? Seakan-akan memang berjalan tanpa tujuan ya, tersesat di jalan yang terang, karena kemudian memang tidak dipahami masing-masing. Padahal gugus tugas itu kan memang lintas sektor ya, terdiri dari banyak pemangku kepentingan, Forkopimda, kemudian dinas, swasta itu bergabung ke sana. Tapi indikatornya mereka sama sekali tidak pernah rapat pleno, tidak pernah membicarakan apa yang akan dilakukan. Nah, ini menjadi persoalan karena kemudian nampak gugup dan kemudian memang tidak fokus pada misalnya tenaga kesehatan yang demikian luar biasa proses trackingnya, tapi kemudian setelah itu ya setelah ketemu paling nunggu nanti swabnya, padahal swab sekarang kesulitan, PCR-nya kesulitan, tes cepat molekuler juga kesulitan, TCM-nya, sehingga menunggu Pak Bambang. Seperti misalnya saat ini temuan pasien itu mungkin COVID positif, itu mungkin baru 4 atau 5 hari nanti di swab, kemudian diantri ke Semarang. Sehingga bagaimana memutus mata rantai itu kan paling penting. Ketika seorang pasien ditemukan terkonfirmasi positif COVID, itu yang mestinya kemudian ada treatment, ada perlakuan. Misalnya mereka dimasukkan ke ruang isolasi atau di karantina di satu tempat yang warga masyarakat itu kemudian bisa ada ruangan yang ada tempat yang bisa untuk mengkarantina mereka dan mereka diberikan gizi yang baik, kemudian dirawat yang baik sehingga proses penyembuhannya semakin cepat gitu Bang. Ya. Baik Pak Hadi. Ya. Itu kalau melihat apa perkembangannya, kelihatannya kan ini kan agak baru ya untuk kasus Jepara ini ya. Iya. Artinya tidak terlalu mencolok gitu ya. Nah, tapi yang saya heran itu kenapa ada klaster tenaga kesehatan yang jumlahnya cukup besar ya, sampai sekarang masih 70-an ya. Itu gimana itu kok bisa gitu? Nah, jumlah klaster yang untuk tenaga kesehatan mestinya ya sekitar 140-an Mbak ya kami hitung. Ada di RSU RA Kartini. Itu memang bermula dari awalnya memang setelah Jepara menjadi daerah transmisi lokal ketika tadi Teluk Wetan, kemudian
walahan itu kemudian menularkan kepada anggota keluarganya, kemudian Jepara menjadi daerah transmisi lokal. Artinya bisa saja tenaga kesehatan itu kemudian tertular di luar atau dia tertular di dalam rumah sakit. Tapi paling tidak untuk kasus RSU RA Kartini yang kemudian pasiennya tenaga kerjanya hampir 70-an yang kemudian terpapar, itu karena ada kasus orang yang memang tidak terus terang ya. Kalau istrinya itu sudah kena COVID dan dirawat di rumah sakit yang sama, tapi kemudian suaminya waktu dia berobat ke sana dengan keluhan yang lain, itu kemudian dia tidak ngomong kalau istri saya sudah kena COVID dan dia dirawat di ruang biasa. Akhirnya kemudian memang ada sekitar 70-an karyawan RSUD Kartini yang kemudian positif COVID. Tapi kemudian bisa saja ini tertular dari pasien yang masuk tidak kurang terus terang tadi atau kemudian tertular di luar. Karena kemudian kan tenaga kesehatan kan ada yang praktek juga di rumah ya. Praktek di rumah, kemudian tadi waktu awal masuknya teman-teman di Jakarta kemudian tidak ada screening, ketika berobat dia tertular di rumah dengan pasien-pasien yang dirawat. Kemudian memang ditambah ada puskesmas Melongo. Itu dokternya 4, dokternya 3, kemudian dokter giginya 1, kemudian tenaga medisnya sekitar 24 juga kena. Sekarang di karantina di Bantingan ya. Sehingga memang kemudian Bang Sri juga ada 12 yang kena, 1 meninggal. RSU tadi meninggal 1. Nah, kemudian bertambah ini ada 1 lagi di kecamatan kota juga kena, puskesmas kota juga ada 1 yang sudah mulai kena. Nah, klaster-klaster ini kemudian harus ya memang ada keberanian dari gugus tugas atau dari pemerintah kabupaten atau DKK ketika sebuah unit pelayanan kesehatan itu sudah ada beberapa yang terpapar. Ini memang kemudian dihentikan, kemudian tracingnya dilakukan dengan cepat, kemudian di swab dengan cepat, sehingga dapat diketahui dengan pasti bahwa apakah tenaga pelayanan kesehatan itu sudah terpapar virus atau belum. Nah, ketika nanti 1 minggu itu kemudian kan menyebar sudah kemana-mana. Akhirnya memang klaster kesehatan itu kemudian justru menular ke orang-orang yang ingin dilayani. Itu bisa saja terjadi karena memang dan awalnya memang APD itu menjadi persoalan di daerah di Jepara khususnya. Banyak tenaga kesehatan awalnya dulu mungkin sekitar bulan April, Mei itu ketika mulai muncul itu kan memang tidak cukup banyak APD yang tersedia di rumah sakit atau fasilitas kesehatan ya. Dan kalaupun ada itu tidak APD yang standar ya, APD yang hanya bantuan-bantuan dari yang mungkin harganya 80, 70, bantuan-bantuan seperti itu. Oke, ini kelihatannya apa yang terjadi di Jepara ini sempurna ya. Artinya sempurna itu masyarakatnya juga tidak terlalu disiplin gitu ya. Jadi itu kemudian tenaga kesehatannya juga mungkin tidak terlalu hati-hati atau terlalu siap gitu sehingga yang tertular banyak. Kemudian kalau tadi Pak Hadi benar, ini pemerintah dan tim gugus tugasnya itu juga kurang sikap gitu kira-kira ya. Jadi kurang terorganisir. Artinya bahwa ini hampir sempurna ini, jadi yang menyebabkan kemudian COVID-nya melonjak begitu cepat. Nah, pertanyaan saya, ini bagaimana situasi masyarakat, perasaan masyarakat sekarang seperti apa di Jepara? Ya memang tidak hanya terbelah 3 atau 4 ya. Yang pertama memang ada yang paham benar dengan bagaimana virus corona itu menyebar, kemudian menjangkiti, cara menjangkitnya. Kemudian ada yang kemudian Bang ya, menganggap bahwa virus itu tidak ada, bahwa virus itu rekayasa. Kemudian ada yang ragu-ragu ya, virus itu ada atau tidak ada kayak gitu. Kemudian yang ada yang habis sama sekali itu. Nah, persoalannya bagaimana sebenarnya berkomunikasi dengan misalnya menggunakan kalau hanya masang baliho, kemudian hanya selain masing-masing tidak efektif ya. Harusnya mengkomunikasi dengan berbagai elemen masyarakat sampai tingkat desa. Tidak hanya berhenti kemudian ditetapkan peraturan bupati tentang PKM misalnya, atau surat edaran bupati untuk bagaimana kegiatan di masjid, di tempat-tempat ibadah. Kan mereka perlu diajak ngomong, diskusi sehingga akhirnya kemudian kalaupun PKM, pembatasan kegiatan masyarakat diberlakukan, itu kemudian tidak sekedar
sebuah aturan yang ada teksnya tapi kemudian tidak implementatif dan tidak dilaksanakan oleh masyarakat. Pak Nah, Edi, ya, apakah itu berarti masyarakat Kabupaten Jepara rata-rata juga apa namanya ya, tenang-tenang saja gitu sekarang? ya, sebagian tenang, tapi sebagian kemudian memang ada yang melakukan protokol kesehatan ya. Tapi kalau kita lihat kerumunan kan memang pendisiplinan masyarakat ketika tingkat masyarakat masih seperti kita ya di Indonesia atau di Jepara khususnya, itu memang harus pendisiplinan kan mungkin ada sanksi sosial, kemudian ada tindakan yang kemudian konsisten, tidak kemudian hari ini ada kegiatan, kemudian besok berhenti. Contoh konkretnya, ketika sebuah pasar sudah terkena, ada beberapa pedagang yang kena, Bang. Itu kemudian tidak ada kegiatan misalnya untuk dekontaminasi pasar atau menghentikan pasar itu 1 atau 2 hari. Kemudian misalnya pasar itu kemudian seluruh pintunya dijaga, kemudian ada alat cuci tangan itu disemalos lah. Itu tidak ada, sehingga memang dari sisi bagaimana menggerakkan seluruh kekuatan masyarakat termasuk yang ada di gugus tugas, kemudian di OPD, itu Ya. memang agak lemah di Jepara. Oke, Pak Adi. Sekarang sebagai seorang senior ya penjenengan di Jepara, Ya, ya. apa usul penjenengan untuk mengatasi persoalan ini? Ya, pertama memang konsolidasi ya. Konsolidasi di gugus tugas itu memang harus duduk bareng di sana, ada banyak unsur di sana, Forkopimda dengan seluruh jajarannya, kemudian pemerintah kabupaten, tokoh masyarakat itu ada di sana, Pak. Tapi bagaimana orkestra besar yang namanya gugus tugas itu bisa kemudian mengalunkan suara yang padu, Pak. Itu menjadi persoalan karena tadi untuk rapat pleno tidak pernah, program kerja tidak ada, bagaimana mereka melangkah. Oke. Jadi kemarin saya masih bertemu ketika ada konferensi pers, itu kemudian seorang teman dari Kodim menanyakan, baru 3 hari yang lalu, menanyakan anggaran operasional untuk pengamanan, untuk sosialisasi, untuk operasi ada enggak? Itu kan menjadi persoalan, ironis Pak, ketika kita sudah di angka 500, Ya. masih ada anggota yang kemudian menanyakan, ada enggak anggaran untuk ini? Iya. Dan saya mendengarkan banyak, memang mereka tidak mendapatkan, jadi anggaran yang 203 miliar itu kemudian alokasikannya kemana, distribusinya kemana, programnya apa, itu tidak ada, Pak. Baik, Padahal itu kan instrumen penting itu. Pak Adi, dengan situasi yang kayak begini, apakah itu berarti bahwa tren ini akan naik lagi untuk Jepara? Ya, akan naik ya, karena memang belum sampai puncak, Pak. Sekarang misalnya saya meminta informasi ke beberapa teman dokter itu, saat ini di angka 601 untuk jumlah akumulatif termasuk pasien dari Kabupaten Kudus, Demak yang berobat di Jepara atau yang diopnam di Jepara. Kemudian ini tracing atau tracking dari pasien yang ditemukan, itu pasien yang semalam diumumkan, itu belum dilakukan tracing, Pak. Atau bahkan 2 hari yang lalu belum dilakukan tracing. Apalagi kemudian misalnya Melongo itu total hampir berhenti, Pak, puskesmas. Padahal itu salah satu kecamatan yang kemudian baru berkembang ya. Kalau kemudian berhenti proses tracing untuk menemukan kontak eratnya itu, atau tracking untuk menemukan siapa yang menularkan virus itu, kan akan terus menular. Nah, memang ada persoalan serius sehingga harapan kami memang gugus tugas itu bisa kemudian konsolidasi sendiri, kemudian mengorganisir dirinya sendiri karena mereka kan pejabat-pejabat ya. Kemudian masyarakat semua bergerak untuk bagaimana menurunkan angka COVID-19 di Jepara. Pak Dr. Ades Hadi Prianto MM, mantan Kabag Humas Kabupaten Jepara, seorang wartawan senior. Terima kasih penjelasan penjenengan. Ikut prihatin melihat situasi Jepara, apalagi kalau ramal tadi situasinya masih memungkinkan untuk positif COVID ini akan naik lagi. Mudah-mudahan segera ada usaha-usaha, ada kerja keras untuk menurunkan positif COVID ini. Sekali lagi terima kasih Pak Adi, matur nuwun. Terima kasih Pak Bang. Warahmatullahi wabarakatuh.